Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan spesial program Metro TV. Kongres ketiga Partai Nasdem tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center telah dibuka pada Minggu malam. Kongres ketiga Partai Nasdem yang mengusung tema Sinergi Membangun Bangsa dihadiri lebih dari 10.000 peserta dari tingkatan DPP sampai DPC Partai Nasdem se-Indonesia dan telah dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidato pembukaan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan komitmen mengantarkan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin hingga akhir masa jabatan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menghormati komitmen Surya Paloh dan Partai Nasdem. Inilah spesial program Kongres ketiga Partai Nasdem bersama saya, Gemma Tanjung. Dalam pidato pembukaan Kongres, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan komitmen Partai Nasdem yang akan menghantarkan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin hingga akhir masa jabatan pada 20 Oktober. Nasdem juga akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan penghargaan atas komitmen Partai Nasdem terhadap pemerintahannya. Dari tingkat ranting, kabupaten kota, provinsi, hingga Dewan Pimpinan Pusat, kader-kader Partai Nasdem terus bersinergi untuk memberikan upaya terbaik memenangkan setiap kontestasi politik yang dilalui. Setiap elemen di Partai Nasdem terus bahu-membahu membangun kekuatan untuk selalu bersatu dan berjuang mewujudkan sinergi membangun bangsa. Dan kini saatnya kita bersama-sama menyimak pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem. Hadirin sekalian, Bapak Surya Paloh. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kita hormatin bersama, tentulah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Para duta besar negara sahabat, para teman sahabat pucuk pimpinan partai-partai politik yang selama ini menjadi partner sejalan dengan pemahaman dan pemikiran perjuangan Partai Nasdem. Kita berikan aplaus pada teman-teman dari partai-partai politik yang datang malam hari ini. Ketua Majelis Tinggi beserta anggota Dewan Penasehat, Mahkamah Partai, Dewan Pertimbangan, para peserta Kongres, peninjau, fungsionaris baik DPP, DPW, DPD, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Sungguhlah kita patut bersyukur kehadirat Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Karena kepada kita masih diberikan kesempatan dengan energi yang kita miliki untuk bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Partai Nasdem menghadirin acara pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem pada malam hari ini. Tanpa terasa waktu bergerak begitu cepat. 13 tahun yang lalu, dan ini sebuah episode perjalanan
dari Partai Nasdem yang telah dilalui, telah memberikan kesempatan untuk menambah referensi pengaman bagi partai ini. Karena telah mengikuti 3 kali pemilihan umum, 4 kali pilkada, dan sebentar lagi menuju pilkada yang kelima secara nasional. Ini tentu amat sangat patut disyukurin. Partai dalam ukuran usianya relatif masih muda seperti Nasdem ini bisa mampu mengkonsolidasikan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak bangsa untuk bersepakat berhimpun di dalam arus gerakan perubahan, membawa misi besar gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia di dalam tubuh Partai Nasdem. Dan kali ini dalam Kongres ketiga, partai ini membawa tema sinergi membangun bangsa. Kita patut dan amat memahami tema sinergi membangun bangsa ini adalah menggarisbawahin, memperkuat pemahaman apa yang kita sudah pahami. Bahwasanya kita lahir, dibesarkan di tanah air, di negeri, di negara dan bangsa yang mendapat karunia yang begitu luar biasa dari Sang Maha Pencipta. Sebuah given yang telah bisa mampu diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada kita. Semua kita memahami betapa luar biasanya karunia ini. Tidak semua negeri-negeri lain memiliki karunia yang sama seperti apa yang kita miliki. Posisi geografis kita yang luar biasa, kontur, struktur tanah kita yang subur, panas matahari yang tidak pernah henti-hentinya, kita miliki itu, hujan, sumber daya kekayaan alam kita, reserve mineral kita, flora fauna yang kita miliki, garis pantai kita juga yang salah satu terpanjang di dunia, jumlah penduduk kita juga yang relatif cukup besar. Semua ini telah kita miliki pada saat ini. Maka bukanlah suatu hal yang amat luar biasa, tapi hal yang amat sangat wajar jika para pemikir bangsa kita, the founding father bangsa ini bahkan, telah berpikir untuk suatu masa depan yang luar biasa jauh ke depan sebagai futuristik, pemikiran-pemikiran yang visioner. Dan untuk itu kita diberikan landasan filosofis dan ideologis yang lebih menguatkan arti keberadaan kita sebagai satu bangsa. Maka obsesi-obsesi besar, pemikiran-pemikiran besar yang memang telah diberikan kepada kita sebagai satu amanat untuk dijalankan, untuk diteruskan, adalah patut untuk amat sangat kita hargai. Lihatlah bahagian daripada preambul Undang-Undang Dasar kita yang telah memberikan gambaran bagaimana kita tidak hanya berbicara dari kepentingan domestik nasional yang kita miliki,
tapi juga di sana tersirat secara jelas bagaimana bangsa ini harus bisa mempunyai kemampuan untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan seluruh bangsa-bangsa lainnya di seluruh permukaan bumi ini. Di sana digambarkan secara jelas bagaimana kita ikut bertanggung jawab menjaga keadilan dan perdamaian dunia yang abadi. Ini pikiran-pikiran yang luar biasa, begitu visioner. Sekarang kita telah hampir 80 tahun mencapai kemerdekaan yang kita miliki. Dari seluruh aspek kehidupan yang kita miliki, sejujurnya kita telah memiliki tingkat kemajuan yang cukup bisa membesarkan hati kita. Ini juga yang secara khusus harus kita pahamin. 10 tahun perjalanan kita bersama dengan presiden yang kita usung, Presiden Joko Widodo, yang telah memberikan satu kesepakatan dan pemahaman di antara hubungan yang bisa saya sebutkan equal partnership antara pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dengan institusi partai politik yang bernama Nasdem. Kita bebas bergerak, berbicara, mengeluarkan pendapat, sepakat dan kadang-kadang tidak sepakat. Tapi itulah dinamikanya. Itulah artinya kenapa kita mempunyai suatu nilai dari perspektif pandangan untuk mencari kesamaan demi kesamaan, bukan perbedaan untuk perbedaan. Inilah yang menyebabkan satu proses perjalanan hampir 10 tahun ini kadang-kadang bisa tersenyum lebar, kadang-kadang kita harus termagu-magu, kadang-kadang kita harus bisa terhenyak duduk sedikit, memikirkan apa sebenarnya yang kurang dengan Nasdem ini. Tapi kita bersyukur, saya harus menyatakan kepada saudara peserta kongres, seorang Presiden Jokowi yang saya kenal, dalam kodratinya sama dengan orang tua kita, diri kita, anak-anak kita, adalah sosok individu yang tidak terlepas dari kekurangan dan kesilapan. Satu hal yang saya yakinin, di sana ada niat baik. Ada nawah itu. Ada keinginan untuk berbuat baik. Dan seharusnya lah perspektif pandangan kita mengambil yang baik, menjaga yang baik, dan menyampingkan yang kurang baik. Kita harus berterima kasih Pak Jokowi. Anda telah memberikan banyak kepada Nasdem ini. Satu pembelajaran politik. Satu pembelajaran politik. Kita belajar dari kepemimpinan Anda sebagai Presiden Republik Indonesia hampir 10 tahun. Dari pembelajaran ini saya bisa memahami. Hidup memang bukan hanya bermodalkan niat baik semata-mata. Niat baik, itu sewajarnya dan mestinya. Tapi juga harus ada strategi yang tepat. Begitu niat baik saja, tidak strategi yang tepat. Bung Bahlil bisa menjawabnya itu sebagai adik saya.
Inilah gambaran suasana kebatinan hati kita. Tantangan demi tantangan tentu merupakan kewajiban kita untuk mengatasinya. Sinergi membangun bangsa ini jelas karena kita tahu kita berada dan memiliki positioning sebagai negara besar. Negara yang berdaulat sepenuhnya. Negara yang harusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi negara adidaya. Kita menuju ke arah sana. Maka pikiran-pikiran kita, baik itu berupa konsepsi dan gagasan yang kita miliki, attitude, kepribadian, mental, dan moral kita haruslah sejalan dengan pikiran-pikiran yang besar itu. Karena kita berada di negara besar. Adalah hal yang paradok. Berada di negara besar dengan seluruh potensi yang luar biasa, tapi berjiwa kecil. Ini lemas kita. Mengguncingkan hal-hal yang kecil, yang tidak perlu. Tetapi ini bisa kita pahamin. Karena suatu proses yang terus-menerus harus kita jalankan adalah membangun kesadaran publik, membangun kesadaran masyarakat. Rakyat dan masyarakat memerlukan supervisi dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah, tapi juga para elit-elit bangsa ini, termasuk elit-elit partai politik. Obat yang paling mujarab saat ini, apa yang amat sangat sebagai hal yang amat dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa ini, adalah suri keteladanan. Di sana sebenarnya permasalahan, kalaupun kita menghadapi permasalahan, suri keteladanan, konsistensi kita atas ucapan dan perbuatan. Tidak mungkin kita mengatasi permasalahan ini hanya membuat tambahan undang-undang. Undang-undang yang ada kita buat lagi undang-undang dan kita buat lagi undang-undang. Tidak ada. Akhirnya justru kita terjebak untuk melihat betapa kita mulai mencoba mensiasatin undang-undang. Ini yang menjadi permasalahan kita. Maka untuk itulah bangsa yang besar ini harus memiliki bangun kesadaran, mempersatukan seluruh sinergi dan kekuatan kita yang kita miliki. Tidak ada satu partai pun, satu kelompok pun, satu golongan pun yang mampu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan kebangsaan kita. Tidak ada itu. Kita hanya mampu menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan kebangsaan kita ketika kita bersama-sama. Maka diperlukan spirit kebersamaan, spirit membangun kekitaan kita sebagai anak bangsa ini. Bangsa lain telah meletakkan obsesi besarnya yang mampu mereka aplikasikan. Teknologi yang mereka kuasai. Manusia darat sekarang bisa pergi ke bulan, ke bintang. Tapi kita masih berputar dengan isu 1 ke isu 2 dan isu 3 dan seterusnya. Dari forum ini, dari forum Kongres ketiga partai ini, saya ingin menyatakan, kita harus bersatu. Kekurangan, ya kita masih ada. Kesalahan pun ada. Kesilapan pun ada.
Karena tiada kesempurnaan bagi kita. Tapi hargai niat baik. Nasdem ingin membuka mata hati dan kata hati kita semuanya. Pemilik bangsa ini sejujurnya adalah kita, bukan orang lain di luar sana. Jangan berikan bangsa ini harus bertikai di antara kita sama kita, dan ini yang diinginkan dan dinikmatin oleh bangsa lain di luar sana. Maka pada saudara semuanya, melalui kongres ketiga ini saya menyatakan, Nasdem sekali lagi ingin menghantarkan dan taat pada komitmennya menyelesaikan seluruh kemampuannya untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap penyelesaian masa dan jabatan Presiden Jokowi yang akan berakhir sampai tanggal 20 Oktober yang akan datang. Kita juga telah memposisikan diri kita sebagai partai yang berada dalam pemerintahan Presiden baru Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Kita berharap tentunya pemahaman dan pemikiran interindependensi Nasdem yang memang selama ini dipegang kokoh dan teguh tetap harus terjaga. Partai ini berupaya untuk mempertahankan dignity dan integritas dirinya, bukan sebagai partai yang pemberat bagi pemerintahan yang didukungnya, tapi insya Allah berupaya untuk menjadi peringan beban bagi pemerintahan yang didukungnya. Bukan permasalahan kursi jabatan menteri yang hanya diharapkan oleh partai ini. Kita menghargai itu semuanya. Tapi penghargaan kita adalah ketika ide pemikiran-pemikiran kita didengar. Dan apalagi jika itu mampu kita jalankan. Itu yang diperjuangkan oleh Nasdem. Itulah gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini. Saya yakin dan percaya dengan spirit dan semangat yang kita miliki. Di akhir masa bakti jabatannya, Presiden Jokowi akan tetap menjadi sahabat Nasdem. Kita mengharapkan agar baktinya tetap berlanjut untuk kepentingan bangsa dan negeri ini. Maka sebuah pantun dari pesisir timur Pulau Sumatera kita khususkan kepada Presiden Jokowi malam hari ini. Presiden Jokowi boleh dengar baik-baik ini. Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau si angsa dua. Hancurlah badan di kandung tanah. Budi yang baik dikenang jua. Selamat berkongres saudaraku semuanya. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan institusi partai-partai politik, kawan-kawan dan undangan semuanya yang telah menghadiri acara pada malam hari ini. Semoga budi baik ini juga akan mendapatkan ridho balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita bangkit dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk pengarahan yang telah diberikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh yang begitu inspiratif, mempersatukan dan memberikan rasa damai dalam hati dan pikiran kita. Kita menyadari bahwa kontestasi politik selalu membawa atmosfer yang penuh dengan kompetisi dan panas di hati. Namun perdamaian dan persatuan itulah
tujuan utama kita berbangsa, bernegara, dan bersatu di dalam Partai Nasdem. Pemirsa, Anda kembali di spesial program Kongres Ketiga Partai Nasdem. Kita akan masuk ke informasi Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan Kongres Ketiga Partai Nasdem di Jakarta pada Minggu malam merasa bernostalgia. Karena seperti diketahui pada tahun 2014 hingga 2019, Nasdem menegaskan komitmennya mendukung Presiden Joko Widodo. Karena itu setelah perjalanan pemerintahan selama 2 periode, Presiden Jokowi menghargai komitmen Partai Nasdem. Presiden juga menghargai jiwa besar Nasdem yang turut mendukung keberlanjutan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang dilanjutkan dengan perkenan Presiden Republik Indonesia melakukan pembukaan Kongres Ketiga Partai Nasdem. Hadirin sekalian, Presiden Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh, beserta seluruh jajaran pengurus pusat sampai ke seluruh daerah, yang saya hormati former Prime Minister of Palestine, His Excellency Dr. Muhammad Staya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para pimpinan lembaga negara yang hadir yang saya hormati, para menteri, yang saya hormati para ketua dan pimpinan partai politik yang hadir, yang saya hormati ketua dan pimpinan DPP, DPW, DPD, dan seluruh kader Partai Nasdem yang malam hari ini hadir. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Malam ini saya merasa seperti nostalgia kembali. Berdiri di sini, berada dalam satu ruangan dengan Bapak Surya Paloh, dengan Bang Surya, dan dengan seluruh kader Partai Nasdem dari seluruh tanah air Indonesia. Rasanya seperti rasa dulu yang pernah ada. Apalagi saat tadi kita mendengarkan Bang Surya berorasi. Saya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Karena suara, intonasi, pembawaan, dan semangat Bang Surya tidak ada satupun yang berubah. Ya, rasanya masih sama. Di sini juga masih sama.
Sama seperti dulu awal mula kami bertemu. Setelah saya ingat-ingat, baru satu ketua partai yang selama 10 tahun ini dalam keadaan hujan dipayungi oleh presiden. Hujan deras sekali, saya memayungi Bang Surya. Tapi katanya karena terlalu basah, bajunya beliau agak masuk angin. Karena memang secara pribadi saya memiliki sejarah dan cerita panjang bersama Bang Surya dan bersama Partai Nasdem. Dimulai tahun 2014, saya ingat betul, Nasdem saat itu adalah partai pertama yang mendeklarasikan saya dalam pencalonan sebagai presiden. Kemudian tahun 2019, Nasdem juga kembali mencalonkan saya dengan dukungan tanpa mahar, politik tanpa mahar. Itu yang saya kira sangat bagus untuk pendidikan perpolitikan di negara kita Indonesia. Terima kasih Bang Surya, Pak Surya Paloh, terima kasih. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Partai Nasdem. Karena 2014, 2019 mulai pencalonan setelah terpilih dan dalam menjalankan pemerintahan dalam 10 tahun ini, saya sangat merasa didukung penuh oleh Partai Nasdem. Dan ketua partai yang paling banyak bertemu dan berdiskusi dengan saya adalah Pak Surya Paloh. Partner diskusi politik saya yang paling banyak kami bertukar pikiran mengenai masa depan bangsa, mengenai gagasan masa depan untuk negara kita, dan lain-lainnya. Ya, walaupun di 2024 sempat beda jalan. Bang Surya satu di perubahan, kemudian yang satunya lagi di keberlanjutan. Ya enggak apa-apa, biasa, itu wajar. Kita bisa saling memahami dan kita juga bisa saling mengerti mengenai perbedaan itu. Karena memang hubungan saya dengan Bang Surya sangat natural, sangat alami, sangat nyata dan apa adanya. Kami bisa sangat dekat, walaupun juga sering berbeda pendapat. Kami bisa saling menemukan kecocokan, walau juga banyak di tengah-tengah itu ada ketidakkecocokan. Kami bisa saling mengerti, walau kadang-kadang setelah mengerti juga bingung sendiri-sendiri. Saya pernah salaman hari ini, sepakat, lalu seminggu kemudian beda. Gak apa-apa, saya kira sangat bagus. Tapi kembali, ya itulah politik. Kita punya cita-cita yang sama, menggapai Indonesia emas di 2045. Tapi perihal bagaimana mencapainya, memang kita kadang-kadang memiliki jalan yang berbeda. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kembali menyampaikan tentang pentingnya arti sebuah keberlanjutan dalam menggapai sebuah cita-cita bersama seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Surya.
Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan. Keberlanjutan itu bukan sekedar meneruskan. Keberlanjutan itu juga bukan business as usual, melainkan kesamaan arah, melainkan kesamaan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Saya sering menyampaikan jika diibaratkan berganti pemimpin itu, silahkan. Berganti pemimpin itu seperti berganti gaya. Mungkin hari ini bisa bergaya dangdut, ke depan pemimpin berikut bisa bergaya jazz, bisa bergaya rock, bisa bergaya koplo, bisa bergaya keroncong, R&B, dan lain-lain. Tapi lagu yang dimainkan tetap sama, tujuannya sama. Oleh sebab itu saya senang mendengar tadi yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem yang menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Surya Paloh, jiwa besar Partai Nasdem yang walaupun tidak ikut mencalonkan tetapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kongres ketiga Partai Nasional Demokrat, saya buka malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh untuk maju ke atas panggung mendampingi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kita akan segera memulai prosesi pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Kami mohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Nasdem secara bersamaan untuk meletakkan dua simbol, satu simbol merah putih dan satu simbol Partai Nasdem di podium. Kita hitung bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Nasdem. Berkenan kiranya kembali menuju ke tempat duduk. Pemirsa, Kongres ketiga Partai Nasdem juga menjadi momen penting bagi Partai Besutan Surya Paloh ini. Strategi politik yang dicanangkan memberikan hasil positif pada Pileg tahun 2024, yaitu adanya peningkatan signifikan perolehan total kursi legislatif. Lalu bagaimana kiprah dan capaian Partai Nasdem di kancah politik dari Pileg ke Pileg? Berikut liputannya untuk Anda.
adalah sebuah proses dari berputarnya waktu, terus bergerak membawa perubahan. Dalam perjalanan, selalu ada dua sisi pada setiap situasi, penuh rintangan, lika-liku, hingga warna-warni yang indah. Seperti inilah perjalanan Partai Nasdem dalam mengarungi pentas perpolitikan di Indonesia. Partai Nasdem lahir pada tanggal 26 Juli 2011 dari kongres yang berujung pada kesadaran utuh akan kondisi bangsa Indonesia. Sebagai lokomotif restorasi Indonesia, Surya Paloh secara aklamasi terpilih dan dipercaya menjadi Ketua Umum Partai Nasdem pada Kongres pertama di Jakarta tanggal 25 Januari 2013. Sebagai nahkoda kapal besar Nasdem, Surya Paloh diberikan mandat penuh melakukan strategi untuk memenangi pemilu pertamanya tahun 2014. Upaya pemenangan pun langsung dilakukan. Organisasi sayap dikerahkan untuk menarik suara dari masyarakat. Hasilnya sungguh luar biasa. Partai Nasdem berhasil meraih 8,42 juta suara dan juga mendapatkan 36 kursi anggota di DPR RI. Prestasi di pemilu 2014 menjadi motivasi Partai Nasdem untuk menatap pilkada serentak pada tahun 2018. Dari 17 pilkada yang diselenggarakan serentak di tingkat provinsi, Partai Nasdem berhasil memenangkan 11 kandidat yang diusungnya. Hasil ini melampaui target 10 kemenangan dari yang ditentukan oleh DPP. Pemilu 2019 menjadi ajang pembuktian kembali bagi Nasdem untuk mengulang kejayaan seperti pada Pesta Demokrasi tahun 2014 sebelumnya. Strategi pemenangan dilakukan, mulai mengusung caleg yang berpotensi menang di tiap dapil, komitmen dengan politik tanpa mahar, hingga konsistensinya sebagai partai pendukung pemerintah. Hasilnya luar biasa. Nasdem meraih suara 12,6 juta atau 9,05% dari total suara sah nasional. Raihan suara tersebut juga mendongkrak perolehan kursi parlemen bagi Nasdem menjadi 59 orang. Kemenangan gemilang Nasdem berbuah manis pada kadernya di parlemen. Fraksi Partai Nasdem di DPR RI memegang jabatan sebagai Wakil Ketua DPR di bidang Koordinator Industri Pembangunan dan Wakil Ketua MPR RI bidang Koordinator Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah. Selain itu, Partai Nasdem juga memegang 8 jabatan pimpinan di alat kelengkapan Dewan, mencakup 2 jabatan sebagai Ketua Komisi 7 dan Komisi 9, Wakil Ketua di Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4, Komisi 5, Komisi 6, dan Komisi 11. Selebihnya tersebar merata di parlemen sebagai anggota periode dari tahun 2019 hingga 2024. Dari 59 anggota yang duduk di parlemen, 17%-nya adalah milenial atau politisi muda berusia 24 hingga 38 tahun. Kehadiran politisi muda menunjukkan bahwa Nasdem selalu menjadi partai yang terbuka untuk semua strata sosial, tidak membedakan usia, baik tua maupun muda. Keberpihakan Partai Nasdem terhadap perempuan sangatlah tinggi. Nasdem telah memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik. Sejak tahun 2011, Nasdem telah membentuk organisasi sayap Garda Wanita, Garnita Malahayati, yang menjadi pilar utama gerakan perubahan untuk wanita di Indonesia. Hasilnya berbuah manis. Partai Nasdem berhasil memenuhi syarat kepengurusan untuk keterwakilan perempuan di tingkat DPP hingga kabupaten dan kota lebih dari 30%. Bahkan sejak mengikuti pemilu 2014, jumlah keterwakilan perempuan Partai Nasdem di DPR selalu mengalami peningkatan hingga pemilu 2024. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Pemilu 2024 kembali mengulang kejayaan Partai Nasdem selama keikutsertaannya dalam pesta demokrasi di Indonesia. Nasdem berhasil meraih 14,6 juta suara atau 9,6% dari total 151,7 juta suara sah. Bahkan jumlah kursi di DPR juga mengalami kenaikan menjadi 69 caleg terpilih. Alhasil, dari perhitungan perolehan kursi parlemen terbanyak menjadikan Partai Nasdem berada di posisi keempat.
Nasdem berhasil lolos ke Senayan bersama 7 partai politik lainnya. Dalam perjalanannya, Partai Nasdem tidak hanya berpikir tentang hari ini saja, namun jauh melangkah ke depan menuju masa depan sebagai generasinya. Strategi ini diwujudkan melalui Akademi Bela Negara yang menjadi candra di muka bagi kader Partai Nasdem sebelum berinteraksi di masyarakat. Melalui wadah Akademi Bela Negara, para kader dapat dididik menjadi cerdas, militan, terampil, loyal, dan memahami konteks karakter kepribadian dengan memiliki wawasan kebangsaan. Di usianya yang ke-7 tahun, Akademi Bela Negara telah berhasil mencetak berbagai kader yang memiliki militansi sesuai nilai-nilai gerakan perubahan Partai Nasdem. Di bawah kepemimpinan Surya Paloh, Partai Nasdem telah banyak mengalami kejayaan. Modal untuk menjadikan Nasdem sebagai partai terbesar dan modern pun sudah dilakukan. Salah satunya dengan membangun gedung Nasdem Tower yang menjadi alat perjuangan dan simbol transformasi peradaban. Sebagai role model bahwa di tengah tantangan yang berat, Partai Nasdem masih mampu menjaga marwah, roh, dan semangatnya untuk tetap berada di tengah masyarakat. Dan tentunya sebagai rumah untuk dapat menghasilkan ide dan gagasan perubahan dalam membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Hingga saat ini, pembangunan gedung Nasdem Tower juga sudah dilakukan oleh DPW di seluruh Indonesia. Jumlahnya sementara masih tersebar di 16 provinsi. Ada yang masih dalam proses pembangunan, namun beberapa sudah aktif digunakan oleh para kader untuk menjadi pusat aktivitas restorasi Indonesia. Perjalanan 13 tahun Partai Nasdem penuh dengan ujian dan tantangan. Partai Nasdem harus bekerja lebih keras lagi dalam menjalankan amanah restorasi Indonesia demi mengawal Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini. Kami janjikan, kami ingin memperbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Pemirsa, demikianlah spesial program Kongres ketiga Partai Nasdem. Saya Gemma Tanjung dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.